Aku ini Faris Kadet. Tepuk semuanya yang di tribun. Itu. Minum sendirian. Bagi. Gak boleh minum bersamaan. Gue punya nih buat lo. Oh iya. Punya untuk kamu tuh. Makasih ya. Ini adalah minuman favorit aku. Aku tuh sekarang Kak Dito aku udah upgrade ya. Sekarang tuh Kak Dito udah ada minuman lucu gitu. Pantes yang Zayan ya. Zayan udah ada minum, aku iri banget sih. Lah, Zayan minum air putih. Yang sama Rizky itu. Oh iya enak. Oh ya Kak Rizky. Yang sama Rizky tuh, gue udah kasih minuman enak gak? Enak. Ini enak sih, soalnya kan aku kan sebenarnya nggak suka kopi kan. Tapi ini kayak enak gitu buat orang yang nggak suka kopi. Oke, jadi sahabat-sahabat, hari ini aku bersama Wiki Fagadzrigiaga. Stiker dia loh. Sebenarnya sih kata orang kopi pelan-pelan sih, cuma kan ini nggak kopi banget kan. Kayak sebenarnya ini milk latte tuh milky apa? Susu latte busa. Kita langsung aja membahas hal-hal yang udah bukan hal-hal sih, kayak aku udah bikin question box gitu kan kemarin kan. Waktu itu. Nah terus habis itu nanti kita pilih-pilih aja yang mana yang mau dijawab sama Windy, yang mana yang mau dibahas sama Windy, yang mana yang butuh advice or something like that gitu ya. Jadi let's go. Nih, PDKT seminggu, terus gas jadian, setelah itu 2 tahun LDR kota, terus 3 tahun kemudian LDR provinsi until now. Sabar. Terus 5 tahun lagi lu LDR negara ya. Terus 10 tahun lagi LDR apa lagi lu? Kebanyakan LDR, hidupnya kesian juga ya dia PDKT. Malah PDKT-nya seminggu banget. Iya, cepet banget. Sama paket data, kepanjangan paket data ya. LDR-nya PDKT seminggu. Terus jadian. Ya, rasanya PDKT seminggu udah langsung jadian. Keren ya? Enak banget ya. Enak sih. Maksudnya gampang gitu ngebuka hatinya dia. Ya mungkin dia berarti udah merasa cocok banget gitu. Atau enggak mungkin dia udah temenan dari lama gitu ya. Nggak tahu sih ya. Bisa jadi sih, tapi di sini nggak ada penjelasannya sih. Setelah itu 2 tahun LDR kota. Tapi kalau cuma kota Bekasi sama Jakarta doang mah kecil lah buat ya. Ini sih itu gue waktu kemarin kuliah melewati provinsi. Gini deh pertanyaannya, Anda bertemu juga apa enggak? Soalnya kalau LDR tapi tetap bertemu mah sama aja kayak enggak LDR gak sih? Gini, kalau LDR tuh menurut gue kalau kayak gini kayak yang tadi lu bilang tuh enggak juga sih. Maksudnya kayak LDR tapi nanti kayak misalkan ada sebuah kesepakatan kayak tanggal sekian kita ketemu ya, aku balik ke sini gitu. Kayak maksudnya misalkan dia tinggal di Jakarta, nah tapi dia lagi merantau ke Semarang misalkan. Terus nanti kita tanggal segini ketemu ya di Jakarta gitu. Itu masih LDR juga sih, cuma masih bisa ketemu ya nggak apa-apa sih kalau gue. Cuma ini lu yang dipermasalahkan apa nih? Iya. Oh mungkin dia karena jadi dia kayak baru juga pacaran tapi udah ditinggal LDR jadi mungkin dia jarang ketemu kali ya. Iya tapi kalau gue jadi lu ya gue nggak mau sih. Aku juga nggak mau sih. Soalnya nggak ada keep in touch gitu. Iya kayak cuman teleponan, teleponan, chat, video call gitu-gitu dong. Kayaknya hubungan hambar banget deh. Gitu gak sih? Terus juga kayak ngebosenin kalau kayak gitu. Ini aku banget ya. Ini aku sering sih. Alasan cowok gak nembak itu kenapa ya? Padahal udah setahun PDKT tetap aja gantung. Gini, lu ngerasa PDKT sendiri apa dia juga ngerasa PDKT sama lu? Gitu. Itu dia pertanyaannya. Kalau lu bilang PDKT berarti dua sisi, dua pihak sudah memang saling merasakan pendekatan. Iya. Kalau lu doang yang bilang PDKT, itu namanya lu kepedean, gitu. Lu pastiin dulu tuh cowok PDKT sama lu apa enggak? Benar-benar ngedeketin lu apa enggak gitu. PDKT-nya cuma sama lu atau enggak? Nah itu dulu pastiin sayangku. Nah soalnya kalau kamu ngerasanya PDKT dan setahun digantung, kan takutnya gitu atau enggak pastinya sih biasanya ada yang di PDKT-in juga. Iya gitu. Karena sih kayak zaman sekarang ya gue lihat-lihat kayak gue udah dapat orangnya aja udah susah gitu ya. Cuma kayak gue ngeliat orang-orang kayak dengan gampangnya
kayak deket sama sekian banyak orang gitu, kayak kok mereka bisa gitu. Kayak gue bahkan satu pun gue kayak susah juga nge-handle-nya gitu, kalaupun ada gitu ya, kayak nge-handle-nya susah juga nggak sih? Kayak ini orang kayak misalkan nanti si yang A lari udah nggak PDKT lagi, terus kayak ada lagi si B, terus nanti tinggal lagi si C. Kok gampang ya? Dulu gini Kak, aku dulu sempet gampang. Bukan, maksudnya kayak dulu kenapa aku gampang kayak deket-deket sama, maksudnya kayak gonta-ganti apa namanya, kayak nggak pacar, bukan pacar, tapi kayak PDKT-an sama orang. Kayak jadi ada orang nih ngechat kita dulu sebelum aku pacaran sama yang terakhir itu, aku setiap orang itu aku respon. Jadi misalkan kayak sebenarnya nanya tentang PR doang, tapi malah keasikan lama-lama jadi malah deket, terus pulang bareng. Nah tapi totonya dia nggak ngasih, misalkan nih dia nggak ngasih kepastian, ya udah kadang aku yang ditinggal, keseringan aku sih yang ditinggalin, terus terus ya begitu terus berlalu. Jadi kayak kalau udah ini udah hilang, ya udah nerima yang lain, itu masih ngebuka hati. Aku masih ngebuka hati gitu, kayak ya udah coba aja, mungkin ini yang terbaik, coba aja ini mungkin yang terbaik. Nah sampai pas aku SMA aku udah punya pacar, di situ itu aku pacaran toksik. Jadi mulai dari situ kayak aku ditekankan buat nggak deket sama cowok kan, buat nggak deket sama cowok. Jadi kayak gara-gara udah lama sama pacar aku yang SMA itu, jadi kayak kebiasa kalau ada cowok ngechat diemin, terus kalau emang tuh cowok ngechatnya penting kayak nganuin tugas atau apa, bales. Tapi kalau emang dia cuma nanya lagi ngapain atau apa, nggak dibales gitu, kayak malah kebawa gitu loh gara-gara si cowok buka hati. Coba yeah. Yang salah kan dia, bukan cowok-cowok. Kamu juga sih buka tuh hati. Aku sih udah membuka hati, selalu membuka hati. Iya, tapi selalu disakiti. Mana nih? Ya ada aku LDR-nya bukan jarak tapi agama, tuh kan udah gue bilang ada yang bukan relationship tapi religion. Karena sama-sama tahu berbeda keyakinan, akhirnya saling ngejauh. Itu lebih bagus sih. Karena kalau udah kayak gitu terus kayak udah nggak ada kepastian kayak nanti kita ke depannya gimana sih, menurut gue nggak pantas diterusin juga ya. Karena daripada kita saling menyakiti gitu kan, nanti kayak misalkan jadi memaksakan diri kayak ya udah mendingan dari awal emang nggak usah, daripada lu memulai terus ketika nanti udah genting gitu ya, terus lu bingung sendiri, kayak gak usah dimulai deh kalau kata gue. Ini lu bagus mengambil keputusannya saling menjauh, itu lebih bagus daripada kayak gue dulu gitu. Iya, udah pengalaman soalnya. Pengalaman gue berapa kali ya gue sama sekali deh gue sama beda agama gue. Bacain. Gue suka sama orang yang gue kira dia suka sama gue, tapi ternyata cuma main-main. Cuma main-main ya. Ini sering banget sih terjadi. Karena apa? Karena perempuannya kepedean atau cowoknya yang terlalu banyak kode. LDR belum setahun udah diselingkuhi, selingkuhannya LDR juga. Itulah. Jadi sebenarnya kenapa orang-orang LDR yang awet tuh keren ya Kak? Karena LDR itu bener-bener susah gitu. Susah banget. Jadi kayak ngejaga komitmennya tuh bener-bener susah. Jadi kalau emang tuh cowok kamu, misalkan cowok kamu yang orangnya yang emang kelemer-kelemer, yang emang bosenan, ya pastinya dia bakal cari cewek lain untuk ya main apa namanya, nemenin chat atau apa kan bisa jadi kan. Ya semua kan berawal dari chat-chatan. Iya, berawal dari chat iseng gitu kan, lama-lama kayak kamu lagi apa? Kamu udah belum? Kamu iya. Malah ketemuan kan. Iya. Tapi kalau emang ini kan dia bilangnya katanya selingkuhannya LDR juga, berarti dia bisa jadi kayak ya ketemu di sosmed kan atau iya bisa. Aku juga pernah kayak di posisi ini. Oh iya. Iya. Lagi LDR terus diselingkuhin, tapi waktu itu aku pacarannya sebelum sama yang beda agama. Jadi aku pacaran itu yang putus nyambung gitu, bucin, sama-sama bucin tapi kayak denial. Terus habis itu tiba-tiba nih aku tuh waktu itu jalan-jalan kan sama teman-teman kuliah kan. Terus habis itu kayak tiba-tiba dia kayak akhir-akhir itu tuh baik banget gitu. Oh, satu
atau teman? Enggak. LDR. Itu LDR. Dia kuliah di Jawa, pokoknya gitu deh. Nah terus kayak dia baik banget. Terus habis itu kayak gue sebenarnya udah curiga kayak, ih kok tiba-tiba baik banget gitu kan? Ada apa nih? Cuma gue kayak positive thinking, emang ini kali lagi baik kali. Ya udah ya. Terus habis itu dulu tuh sampai kayak sempet kayak apa ya? Pokoknya berantem terus juga deh gara-gara LDR gitu. Sebenarnya sering juga ketemu. Kayak misalkan sebulan sekali aku yang kesana atau dia yang pulang gitu kan. Ya emang LDR susah sih. Iya betul. Kepercayaan, terus kayak emang meskipun teleponan setiap hari, meskipun video call, chat dan segala macem, cuma emang apa ya? Gue mungkin kayak tipe yang emang gue tipe yang lebih suka tatap muka dan ngobrol gitu loh, karena emang lebih enak juga kan. Kalau LDR kan meskipun sebulan sekali, 2 minggu sekali ketemu, tapi kalau giliran gue butuh banget kan orangnya jauh susah kan. Jadi kita otomatis kayaknya enggak lah, gue sih enggak ya. Gue nggak nyari waktu itu, kayak gue mempertahankan kayak ya udah tahan aja. Nah makanya pas gue jalan-jalan tiba-tiba dia jadi baik banget. Terus aku tuh kayak, aku ngapain ini deh tapi nggak punya duit, ya udah aku kirimin gitu. Terus habis itu beneran dikirimin. Terus habis itu jalan seperti biasa, maksudnya berhubungan seperti biasa ya, kontak, telepon dan segala macem. Terus tibalah saatnya. Ini menurut true story ya guys. Ini true story gue. Terus kayak gue ngerasa dia kayak, iya ada apaan deh, ini kok tiba-tiba kayak baik banget, kayak makin curiga. Terus habis itu ternyata dia berselingkuh. Gue lupa gue tahu dari mana, tapi kayak selingkuh malah dia baik-baik ya? Itu justru untuk menutupi. Itu untuk menutupi kesalahan dia. Jadi dia baik banget ke gue. Jadi biar gue nggak curiga maksudnya dia. Nah tapi gue curiga karena dia biasanya nggak sebaik itu, tapi tiba-tiba sebaik itu gitu. Kayak gue, lalu ada apa? Habis itu ketahuan selingkuh, kayak gue tahu dari temennya deh. Nah terus temennya kayaknya nggak sengaja ngomong ke gue juga, kayak lagi cerita terus tiba-tiba, iya sih ini kan gini. Hah? Padahal waktu itu dia bilangnya kesini terus kesini kayak, wah ada apa nih? Terus habis itu gue tanya kan langsung, emang ini terus kayak berantem, habis itu putus. Terus habis putus ya udah masih balikan lagi. Jadi ada yang ngomong gini, 8 tahun jalan 9, aku one sided love tapi nggak pernah ngarepin balesan, biarin urusan luka aku yang handle. Ya Allah, coba deh kasih kode dah ke cowoknya kalau emang kamu pengen pacaran mah. Tapi kalau emang cuma suka doang, ya udah. Cuma one sided love sakit tau guys. Apalagi kalau orangnya itu malah suka orang lain gitu. Itu paling sakit. Suka sama siapa tuh, siapa itu kalau boleh tahu? Ya. Makanya itu deh. Ya tapi kamu nggak boleh, ini kan dia katanya 8 tahun jalan 9 tahun, mending kamu berhenti one sided love. Coba buka hati, buka mata, di samping kamu atau di belakang kamu pasti ada yang lebih menyukaimu. Jadi ya buka mata aja, jangan nutup mata buat yang jauh. Udah yang deket-deket aja dulu. Mana ya yang ada? Mana yang tadi Jaya? Oh gini. Nih ada nih, Jaya sama Windy aman nggak? Aman apanya? Aman apa ya? Aman kali. Apanya? Ya Allah. Sebenarnya kita tuh kayak denialnya sahabatan. Cuma sebenarnya kita saling suka ya. Kenapa kita tahu kita saling suka? Karena udah confess satu sama lain ya? Iya, confessnya ya melalui kakak-kakak ini. Mas Iren gitu. Soalnya kayak gimana ya, aku sama Zayan tuh walaupun kita akrab banget, tapi kalau emang kita lagi serius bener-bener canggung gitu. Kayak kadang kalau kita lagi ngomongin gini, misalkan kita lagi kalau ngomongin tentang mimpi kita ke depannya, kita masih nyambung gitu loh Kak, kayak serius. Kalau lagi serius nggak kayak yang gini-gini gitu. Cuma tiba-tiba kalau misalkan lagi ngomongin tentang tentang percintaan, waktu itu sempet aku lagi jalan ke sini, terus tiba-tiba Jen tuh bilang kan kayak
di motor bilang, gue sih sebenarnya kalau emang udah satu aja gue jaga gitu. Terus kayak di dalam hati gue, lah ngapa tiba-tiba ngomong gitu, jadi kayak awkward sendiri gitu loh, jadi nggak mau ngomong. Malu gitu, kayak lah kok kayak gini sih. Terus kayak mungkin aku senang, tapi cara aku denial sama kesenangan aku bilangnya sama kakak aku gini, ih masa aja ya ngomong kayak gini kak gini. Ya sebenarnya senang aja gitu, cuma kan karena emang ya aku ngertiin Jayan pengen belajar di luar negeri kan, terus kayak dia pengen ya udah jangan enggak, terus kayak apalagi dia sempat bilang kayak gini kan waktu itu pas di IKEM, pas kita nangis-nangisan, dia tuh meluk kan sambil ngomong gini. Ini gue nggak tahu sih. Oh nggak. Maaf ya Jay. Cuma ya di antara nyesek dan senang sih, cuma kayak dia ngomong kayak, Windy, gue bukannya nggak mau ngasih kepastian, tapi gue nggak mau bikin lu sakit gitu. Soalnya Jayan solid banget. Soalnya dia kan selalu bilang kalau dia kan pengen belajar di luar negeri gitu kan. Jadi takutnya, apalagi aku kan orangnya nggak tahan LDRan kan. Jadi kayak pasti lebih baik tidak dimulai ya, daripada nanti LDRannya bikin berantem. Iya, terus juga malah bikin toksik kan. Terus apalagi bikin dia nggak fokus belajar di luarnya. Betul. Kan. Nah terus kayak mending ya udah aku ngertiin gitu. Terus apalagi dianya juga nggak mau ngambil komitmen juga kan sama aku. Kan bisa aja kalau misalkan kita nggak sama-sama ngambil komitmen, kita bisa aja gitu kan. Tapi dari akunya juga, kalau LDRan gitu nanti aku jatuhnya cuek, nggak bakal ngabarin sama sekali, malah aku yang nggak ngabarin gitu. Jadi kalau emang dia udah ngabarin duluan, aku balas, tapi aku nggak bakal ngabarin dia gitu, takutnya ngeganggu soalnya gitu. Gitu nih. Jadi mau nungguin dia nggak? Ya kalau bisa ditunggu, tunggu. Ya. Biar waktu yang menentukan. Apalagi nih, cari lagi. Coba quotation gokil dari gua. Coba udah ya dari Kanggi. Sekali-kali kasihan dia nggak dapet pertanyaan mulu. Iya, kelewatan mulu story gue. Kalau misalkan kita nggak selingkuh nih, tapi yang selingkuh cowoknya, tapi yang dibilang selingkuh tuh kitanya. Nah terus dia tuh mutusin gua alasannya karena gue tuh kuliah, dia enggak. Dan terus habis itu sedangkan dia pas selingkuhin gue itu nyarinya cewek kuliahan lagi. Gila cowoknya, gila sih. Itu namanya memutarbalikan fakta. Iya, lu kalau selingkuh aja, nggak usah banyak alasan gitu loh, kayak nggak usah nyalahin orang lain juga. Berarti kalau kayak gitu ada salah sama orangnya nggak mau ngerasa bersalah gitu segala sih, kayak pengen dirinya suci gitu, tapi pengennya nyalain orang. Iya. Menunjuk tapi tidak mau ditunjuk. Terus pas tahu dia tuh pacaran sama gue karena kasihan, selama 2 tahun itu dia pacaran sama gue kasihan. Lu kan nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Gue tahu, baru tahu dari temennya. Aduh Gi, gue bingung nih kalau gitu Gi. Kalau tentang perselingkuhan, kalau nggak gue juga diselingkuhin. Iya. Sebenarnya kayak gimana ya kak? Tapi gue baru inget banget, ternyata yang sama beda agama itu gue juga diselingkuhin. Oh. Salah gue apa? Diselingkuhin. Dan apa ya? Enggak, cowok tuh kayaknya nggak kodratnya sih. Kalau kodratnya berarti semua cowok kan. Kayak cowok biasanya nggak bisa gitu satu cewek doang kalau nggak kerasin tuh. Nggak tahu sih. Iya, aku juga nemu cowok tuh masih dia yang kemana-mana gitu loh kak. Sabar ya. Ya udahlah. Kayak gue juga bingung kenapa gue begitu terus ya. Kayak terakhir. Kayaknya kakak nggak ada salah ya. Makanya gue perasaan kayak gue orang lurus-lurus aja. Mungkin karena gue saking lurus-lurusnya itu. Ya itu. Cowoknya bosan gitu. Lurus dalam arti kayak gue bener kalau pacaran tuh terlalu mandiri. Gue nggak kayak seolah-olah membutuhkan dia cuma untuk lagi ngedown. Enggak apa ya? Kayak sebenarnya gue bisa sendiri semuanya, cuma gue emang kadang-kadang butuh orang yang kayak
apa gue bingung juga sih ngomongnya kayak iya kayak buat kayak kita tempat buat ngeluh ya. Kayak sharing hari ini gue kayak gini nih, gue hari ini gue seneng, hari ini gue sedih kayak gitu. Itu sebenarnya gue butuh juga, cuma kayak bukan kebanyakan sih, kayak beberapa kali gue pacaran kayak orang lebih memprotes karena gue terlalu mandiri gitu, kayak gue kemana-mana sendiri, terus dia kayak kenapa nggak bilang gue? Kan dia minta gendong, apa-apa minta gendong. Iya, kan gue ya selagi gue bisa sendiri kenapa enggak gitu, kenapa gue harus repotin orang, terus gue lumayan gara-gara gituan. Itu jadi bahan berantem tau gak lu. Terus habis itu dia deket sama temen gue, terus dia jalan sama temen gue, apa enggak kurang ajar. Oke, next. Mana tuh? Dianya ngasih perhatian lebih tapi punya pasangan, bikin baper, jadi one side love. One sided. Itu namanya tuh cowoknya selingkuh sama lu ya. Iya juga. Jangan diiniin. Jangan diladenin. Itu punya orang udah. Maksudnya kalau lu sekarang mikirnya kalau lu nggak mau disakitin jangan nyakitin orang lah. Betul. Nanti di kamar. Iya, kalau lu nggak mau nanti suatu saat lu diselingkuhi ya jangan menyelingkuhi lah. Jadi kalau emang misalkan nih kamu udah tahu nih tuh cowok udah punya cewek, tapi misalkan ganteng dan lu suka, tapi lu si cowoknya ngasih perhatian lebih ke lu. Nah, lu sebagai emang kalau lu bener ya udah kayak oh iya jawabnya iyanya aja gitu, nggak usah di berkelanjutan gitu. Jadi kalau berkelanjutan kan nanti kalau emang dia malah lebih memilih pacarnya terus kamu ditinggalkan, berarti kamu yang dimainkan. Tapi kamu sendiri yang ingin dimainkan kan kalau seperti itu. Dear perempuan-perempuan hebat di luar sana, jangan pernah mau dijadikan pilihan sama laki-laki. Apalagi pilihan kedua. Pilihan ketiga, pilihan keempat, 5, jangan pernah mau. Lu harus jadi satu-satunya. Betul. Gitu. Ya. Kalau nggak mau sakit hati lu gitu ya. Kalau nggak mau sakit hati. Aduh. Please deh, 2021 lu masih mau jadi selingkuhan? Oh no. Tidak. Apa emang sekarang zamannya? Oh nggak tahu sih gitu Kak. Kan kita udah nggak update tentang pacaran. Iya sih, sedih juga ya. Satu aja nggak ada gitu. Iya, yang ngedeketin juga udah nggak ada. Kenapa sama Kak Windy pas Kak Ditop LDR? Karena Kak Windy lagi ditinggal Kak Ajay. Ya. Ini kan jawabannya. Aku hanya mewakili perasaan Windy saat itu gitu ya. Karena aku tuh ngerasa Windy itu udah mulai sedih, mulai bingung, mulai galau, mulai bimbang gitu ya ketika Jayan sudah keluar dari Indonesia gitu ya. Maksudnya udah pergi gitu dari Indonesia, terus kayak sering murung gitu-gitu ya. Enggak juga. Tiba-tiba lagi chat-chatan, tuh orang mau tidur dia malah iya Jay, ini Jay, itu lah Jay gitu. Tiba-tiba Viennan, tiba-tiba kerutuk. Ngapain Win? Ini lagi chatan sama Ajay gitu, kayak gelisah gitu. Kalau nggak chat aja itu gelisah tuh. Gue kayak cuma pengen tahu aja nih. Cuma mewakili aja gitu kan. Siapa tahu dengan mencurahkan isi hatinya perihal LDR yang tadi dia ceritakan itu ya bisa membuat hatinya sedikit lega gitu. Kabarin nggak hari ini? Tadi pagi. Tadi pagi. Aku terakhir dikabarin aja 2 hari lalu kayaknya. Jadi gini guys, soalnya ketika Jayan di sini, aku tuh galak gitu loh sama Jayan. Jadi kayak aku ngerasa bersalah. Jadi pas Jayan nggak ada, aduh ngerasa beda banget. Gak marahin Jayan. Gak ada yang digalakin ya? Iya, terus gak ada yang bercandain. Terus kadang aku tuh kayak nih misalkan Jayan minta tolong ini, minta tolong tuh itu ambil aja, tapi nanti ya aku yang ambil. Kesel sebenarnya, kayak nggak tahu kesel gara-gara apa ya, gara-gara mungkin enggak, itu bukan kesel, kayak ngerasa kehilangan aja tiba-tiba, karena kan hal yang biasa dilakukan tiba-tiba nggak dilakukan lagi gitu. Iya, karena orangnya udah nggak di around kita gitu, nggak di dunia ini. Astagfirullahaladzim. Canda hati Windy. Canda Jay. Ayolah Jay. Ada yang mau disampaikan nggak? Siapa tahu Zain nonton.
Nonton dia pasti kayaknya. Orang dia katanya nonton habis nonton ini Ikem dia. Jadi pagi Kabarinnya Jayan kok kakaknya nggak dikabarin ya Jayan? Ya nih kakak tapi kakak ngerasa juga gak sih kakak biasanya galak-galak ke Jayan terus pas Jayan gak ada kayak kangen banget gitu? Iya makanya kan aku apa-apa kayak sekarang laporannya sama Jayan gitu karena biasanya kan aku cerita sama Jayan gitu. Dia termasuk orang yang dewasa loh kalau misalkan emang lagi moodnya dewasa gitu. Iya, tahu. Jadi bisa diajak ngomong, bisa diajak serius, bisa diajak curhat gitu. Nah, tapi kalau misalkan lagi kayak kekanakan ya enak buat digodain gitu. Jadi ya balance lah. Ya udah ya segitu aja cerita kita hari ini. Udah panjang banget nih. Ceritanya isinya tentang Jayan, tentang perselingkuhan masa laluku gitu. Tapi iya sih karena ini emang topiknya LDR jadi ujung-ujungnya perselingkuhan. Make sense. Nyambung. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih Winnie yang udah menemani hari ini. Terima kasih semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya juga. Iya, share ke teman-teman kalian juga. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.